Trunking Protocol. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari kali ini itu yang pertama ada tentang apa itu VTP atau VLAN Trunking Protocol. Kemudian ada konfigurasi topologi VTP, yang ketiga ada problem dan solving revision number, dan yang terakhir akan membahas soal latihan VTP. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Misalkan di sini kita mempunyai 9 switch. Kemudian di switch itu harus memiliki 200 VLAN. Tetapi kalau misalkan kita harus memasukkan VLAN satu persatu itu kan bakal terasa capek ya. Nah, makanya kita harus menggunakan VTP, VLAN Trunking Protocol. Jadi VTP juga memiliki dua jenis yang bisa digunakan, yaitu server dan client. Dan ada juga transparan, tetapi ini jarang dipakai. Yang sering dipakai itu adalah server dan client. Misalkan di switch ini adalah server. Dan misalkan ini adalah client. Nah, jadi nanti kita hanya perlu memasukkan 200 VLAN di server ini saja. Jadi nanti yang lainnya itu ngikut. Nah, jadi sisanya itu tidak perlu kita masukkan 200 VLAN ini. Jadi hanya perlu diisi di servernya saja. Yang lainnya menjadi klien dan ngikut. Selanjutnya kita akan coba mempraktikkan VTP di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 switch dan juga sudah dihubungkan ke port-portnya. Kemudian kita coba trunking dulu dari switch yang ini. Kita ke CLI, lalu enable, dan masuk ke global configuration. Lalu switch port mode trunk. Kemudian enter dan langsung kita exit. Lalu selanjutnya di switch ini. Kita masuk pada CLI, lalu enable, langsung conf. Kemudian interface rank FA. Lalu switch port mode trunk. Kemudian exit. Kita lanjut ke switch yang ini, lalu ke CLI, kemudian enable, lalu conf, interface rank FA, lalu switch port mode trunk, dan exit. Switch yang ini juga, kita ke CLI, lalu enable, conf, interface, rank, kemudian switch port mode trunk, lalu exit. Dan terakhir switch ini FA-nya cuma satu. Kita ke CLI, lalu enable, kemudian interface FA, setelah itu switch port mode trunk, lalu exit. Nah, sudah ya. Kita klik ini dulu biar makin cepat. Nah, sudah. Sekarang kita langsung mencoba untuk VTP dari switch awal dulu. Ini kan dia server ya. Kita sudah di mode global configuration. Lalu kita ketikkan VTP mode server. Lalu enter. Dan kita ketikkan VTP domain sekolahan.id.com. Terakhir VTP password 123.
Jika sudah, kita exit. Lalu switch selanjutnya, ini client. Kita ketikkan VTP mode client. Jika sudah, VTP domain sekolahan.id.com. Ini harus sama seperti server tadi ya. Lalu kita masukkan passwordnya. VTP password 123. Exit. Kemudian langsung saja selanjutnya. VTP mode client. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Nah, ini juga harus sama seperti server tadi ya. Lalu kita masukkan passwordnya. VTP password 123. Lalu kita exit. Kemudian langsung saja selanjutnya. Nah, yang ini adalah mode transparan ya. VTP mode transparan. Kemudian VTP domain sekolahan.id.com. Dan terakhir VTP password 123. Kemudian exit. Lalu ini server. VTP mode server. VTP domain sekolahan.id.com. VTP password 123. Lalu exit. Kemudian kita coba untuk ngesetting VLAN di server ini. Kita ke mode Global Configuration dulu. Kita buat dulu VLAN 2. Namanya A saja. Lalu VLAN 3. Namanya B. Lalu exit. Kemudian kita cek do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya, VLAN-nya sudah ada, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Lalu kita langsung cek di si client. Di sini langsung kita ketikkan show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini juga di kliennya langsung masuk tanpa kita perlu menyeting VLAN di si client karena kita sudah menyeting di server tadi. Kita coba cek juga di klien ini. Kita langsung ketikkan show VLAN brief. Nah, sama ya, sudah masuk. Kita cek di yang transparan ini. Show VLAN brief. Nah, di transparan ini tidak ada ya, karena transparan itu sifatnya sendiri, dia tidak ngikut si server. Kita cek yang server. Di sini kita ketikkan show VLAN brief. Nah, ini juga sama ya, sudah masuk. Lalu kita coba untuk menghapus VLAN-nya. Misalkan di sini, kita hapus. Pertama, kita ketikkan conf. Lalu kita ketik no VLAN 3. Lalu kita exit. Nah, sudah. Sekarang kita cek di klien ini. Show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya, VLAN 3 itu ikut hilang. Karena di switch yang kita hapus tadi itu sifatnya adalah sebagai server. Nah, di sini juga kita cek.
show VLAN brief. Nah, tetapi entah kenapa di sini itu dia masih ada. Coba kita cek yang di sini. Do show VLAN brief. Nah, di sini juga masih ada di si server. Entah kenapa mereka itu masih ada. Kemudian kita akan membahas tentang problem revision number. Jadi misalkan ini gedung 1 ya. Nah, ada switch di gedung 2. Switchnya itu bekas pemakaian mereka. Terus ingin masuk ke gedung 1 ini. Kita bisa lihat dulu di sini. Nah, di sini kita ketikkan show VTP status. Do show VTP status. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada configuration revision. Nah, jadi kita itu sudah 5 kali melakukan revisi konfigurasi. Lalu di sini kita coba config dulu. Kita ke CLI, kemudian enable, conf, lalu kita masuk pada VTP mode server. Setelah itu enter dan kita masukin VTP domain sekolahan.id.com. Kemudian VTP password 123. Jika sudah, kita exit. Lalu kita mau ngebanyakin si konfigurasi tadi yang revisi configuration. Di sini langsung saja conf, lalu VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Nah, sudah. Lalu kita exit. Lalu kita do show VTP status. Nah, ini masih kurang ya. Lalu kita buat VLAN lagi, yaitu VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Lalu kita exit, langsung do show VTP. Nah, bisa kalian lihat ini, configuration revision-nya ada 7. Lebih banyak dari yang lain. Kemudian kita hubungkan. Kemudian jangan lupa kita trunking dulu. Conf. Lalu interface FA. Setelah itu switch port mode trunk. Kemudian exit. Sebelahnya juga kita trunking dulu. Lalu interface FA 0/1. Kemudian switch port mode trunk. Lalu exit. Nah, sudah ya. Lalu kita cepatkan, kita klik ini. Ini kan sudah nyambung ya. Sekarang coba kita cek di sini. Do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat ya, config yang sudah pernah kita masukkan yaitu VLAN-VLAN ini. Nah, berarti si switch bekas ini yang dari gedung sebelah itu masuk ke gedung 1. Nah, itu bakal bahaya banget kan? Padahal kan kita niatnya itu untuk masukin si switch ini ke gedung 1. Jadi dia bakal ngikut ke gedung 1. Maka dari itu perlu diperhatikan banget jika kita mau memasukkan switch bekas seperti ini. Nah, mengapa bisa di gedung 1 ini?
ngikut si switch yang bekas dari gedung sebelah. Karena si konfigurasi revisionnya ini tuh lebih banyak, dia itu ada 7. Sedangkan tadi di sini cuma ada 5. Jadi itu yang membuat mereka ngikut ke switch yang baru masuk ini. Nah, sekarang coba kita cabut si portnya. Kemudian kita ganti si switch ini. Kita hapus dulu VLAN-VLAN-nya. Dan sekarang kita coba do show VTP status. Di sini bisa kalian lihat ya, configuration revision-nya ada 11. Sekarang kita ubah VTP mode transparan. Kemudian kita masukkan lagi VTP domain sekolahan.id.com. Lalu VTP password 123. Nah, sudah. Kemudian kita buka switch ini. Nah, di sini harus memperbanyak configuration. Di sini karena kan tadi ada 11. Kemudian kita harus memperbanyak configuration di sini. Karena kan tadi dia ada 11. Nah, di sini kita ketikkan do show VTP status. Nah, di sini cuma ada 7 ya. Sekarang kita coba perbanyakan. Kita ketikkan VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, VLAN 14, VLAN 15. Lalu do show VTP status. Nah, sudah. Lebih banyak ya, ada 13 configuration revision. Sekarang kita hubungkan lagi memakai kabel ini. Ini tidak perlu diterang ya, karena tadi sudah kita terang. Dan kebetulan portnya masih sama juga. Jika sudah, sekarang coba kita cek. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini dia tidak akan ngikut ya, karena dia modelnya transparan. Lalu kita cek yang ini. Di sini kita exit dulu, lalu do show VLAN brief. Nah, VLAN-nya sudah masuk. Kita cek di mode ini. Di sini kita ketikkan enable, kemudian conf, lalu do show VLAN brief. Nah, di sini juga masuk ya VLAN-VLAN-nya. Nah, jadi itu ya jika kita ingin memasukkan switch-switch yang sudah pernah kita pakai. Jadi kita harus memperhatikan si configuration revision-nya. Jangan sampai si switch bekas ini dia lebih banyak atau besar configuration revision-nya dibandingkan dengan si switch yang ada di gedung 1 ini. Jadi di sini ada contoh soal tentang VTP. Pertama kita buatkan VTP-nya terlebih dahulu. Kita masuk pada CLI, kemudian di sini kita ketikkan enable. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Kemudian kita ketik VTP mode server. Lalu kita masukkan VTP domain sekolahan.id. Setelah itu VTP password 123. Nah, sudah.
Nah, jadi ini adalah server dan sisa-sisanya itu menjadi klien. Nah, karena agar otomatis masuk VLAN-nya, kita klik ini, lalu masuk CLI, enable, kemudian conf. Lalu di sini VTP mode client. Setelah itu VTP domain sekolahan ID. Setelah itu VTP password 123. Jika sudah, kita langsung ke sebelahnya. Di sini kita ketikkan juga VTP mode client. Kemudian VTP domain sekolahan.id. Setelah itu VTP password 123. Nah, sudah. Kemudian yang ini, yang terakhir. Di sini juga sama, VTP mode client, kemudian VTP domain sekolahan ID, lalu VTP password 123. Sekarang kita masukkan VLAN-VLAN-nya ke yang server ini. Di sini kita ketikkan VLAN 10, dan terakhir VLAN 70. Setelah itu kita cek do show VLAN brief. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita exit. Nah, jika sudah, sekarang kita nge-trunking. Di sini kita ketikkan interface rank FA. Jadi FA 1 sampai 4 ini dari sini. Kabel ke arah kiri itu FA 1, kabel ke arah kanan itu FA 2, kabel ke arah atas itu FA 3, dan kabel ke arah bawah adalah FA 4. Jadi di sini kita langsung 1 sampai 4. Lalu switch port mode trunk. Nah, sudah. Kemudian switch yang bawah ini adalah FA 11. Di sini kita langsung ketikkan interface FA 11. Setelah itu switch port mode trunk. Nah, yang ini juga, yang tengah. Di sini kita langsung masukkan interface FA. Setelah itu switch port mode trunk. Dan terakhir ini FA 11 juga. Di sini kita masukkan interface FA 11. Lalu switch port mode trunk. Nah, sudah ya. Nah, karena di sini kabelnya sudah hijau semua, berarti kita tidak usah mengklik tombol yang ini. Karena fungsi tombol ini adalah untuk menyalakan warna hijau si kabel ini. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Di sini kita ketikkan exit. Kemudian do show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah masuk ya, dan otomatis di domainnya juga VLAN-nya sudah masuk. Kemudian sekarang kita coba untuk memasukkan inter VLAN routing. Jadi masukin VLAN-VLAN ini ke port-portnya. Kita klik switch ini. Kita masuk dulu pada interface rank FA 0/1 sampai 2. Jadi 1 sampai 2 ini adalah kabel yang menuju VLAN 10. Lalu switch port
mode akses. Setelah itu, switch port akses VLAN 10. Nah, jika sudah, kita masuk pada interface rank FA 3 sampai 4. Kemudian switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 20. Kemudian kita lanjut interface rank FA 5 sampai 6. Lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 30. Kemudian kita lanjut lagi interface rank FA 7 sampai 8. Setelah itu switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 40. Dan ini yang terakhir, interface rank FA 0/9 sampai 10. Kemudian switch port mode akses. Lalu setelah itu switch port akses VLAN 50. Nah, jika sudah, di sini kita exit dan langsung kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, tadi saya sudah mengatur semua VLAN-nya ke tiap port-portnya. Sekarang kita lanjut saja ke bagian routernya. Kita klik router, kemudian masuk pada CLI. Di sini kita ketikkan enable. Lalu kita ke mode global dulu. Setelah itu kita masuk interface gig 0/0. Kemudian no shutdown. Lalu exit. Nah, tadi itu fungsinya untuk menyalakan kabel yang menuju ke bawah ini. Tadi kan masih merah, dan sekarang sudah berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita langsung buat VLAN-nya. Di sini kita ketikkan interface gig 0/0.10 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IP address-nya. 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita exit. Lalu interface gig 0/0.20. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya. 20.20.20.1, kemudian subnet masknya. Lalu exit. Kemudian gig 0/0.30. Lalu IP address-nya 30.30.30.1 dan subnet masknya. Lalu exit. Lalu kita lanjut interface gig 0/0.40. Lalu kita masukkan IP address-nya. Dan juga subnet masknya. Setelah itu kita exit. Lalu yang 50. Di sini kita ketikkan interface gig 0/0.50. Dan di sini kita masukkan IP address-nya. Kemudian subnet masknya. Lalu exit. Kita langsung ke VLAN 60.
titik 60. Lalu kita masukkan IP address-nya. Dan juga subnet mask-nya. Setelah itu kita exit. Dan yang terakhir 0/0.70. Di sini kita masukkan IP address-nya. 70. Kemudian kita masukkan juga subnet mask-nya. Lalu exit. Nah, jika sudah semua, sekarang kita masukkan IP DHCP-nya. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian network 10.10.10.0. Dan juga subnet mask-nya. Kemudian default router. .10.10.1. Dan terakhir DNS server 8.8.8.8. Lalu kita exit. Jika sudah, kita langsung IP DHCP pool VLAN 20. Maaf ada salah pengetikan, kita lanjut. IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian network 20.20.20.0 dan subnet mask-nya kemudian default router. Dan terakhir DNS server 8.8.8.8. Lalu kita exit. Lalu VLAN 30. Kita masukkan juga subnet mask-nya. Setelah itu default router. Kemudian DNS server 8.8.8.8. Lalu exit. Lanjut VLAN 40. Kemudian network 40.40.40.0 dan juga subnet mask-nya. Kemudian default router. .40.40.40.1 dan terakhir DNS server yaitu 8.8.8.8. Kemudian exit. Sekarang VLAN 50. IP DHCP pool VLAN 50. Kemudian network 50.50.50.0 dan subnet mask-nya. Lalu setelah itu default router 50.50.50.1 dan kemudian DNS server 8.8.8.8. Kemudian exit. Kemudian VLAN 60. Lalu network 60.60.60.0 dan subnet mask-nya. Setelah itu default router
Kemudian DNS server. Maaf ada salah pengetikan, DNS server 8.8.8.8. Lalu terakhir VLAN 70. Kemudian network 70.70.70.0 dan juga subnet masknya. Setelah itu default router 70.70.70.1 dan kemudian DNS server 8.8.8.8 lalu exit. Tadi saya ada kesalahan. Jadi di sini kita harus masuk lagi ke interface gig 0/0.10. Saya lupa untuk encapsulation. Nah, jadi sebenarnya tadi ada pemberitahuan bahwa tidak bisa konfigurasi sebelum memasukkan .1q. Nah, di sini. Jadi, kita harus memasukkan .1q terlebih dahulu. Jadi tadi saya lupa. Jadi di sini kita harus masuk lagi ke interface gig 0/0.10. Saya lupa untuk memasukkan encapsulation .1q. Jadi sekarang kita masukkan dulu interface gig 0/0.10. Maaf ada kesalahan dalam penulisan, kita ketik ulang interface gig 0/0.10. Nah, kemudian di sini kita masukkan encapsulation .1q10. Nah, jadi tadi saya lupa memasukkan ini. Kemudian di sini kita lanjut memasukkan IP address yaitu 10.10.10.1 dan kita masukkan juga subnet masknya. Lalu di sini kita exit. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, jadi tadi saya sudah membenarkan kesalahan saya. Sekarang coba kita cek DHCP-nya dari VLAN 10 ini. Nah, berhasil ya, IP DHCP-nya muncul. Lalu kita coba di VLAN 20. Nah, di sini juga berhasil ya, IP DHCP-nya juga muncul. Nah, kemudian saya akan mencoba DHCP-kan semuanya. Kita coba cek di VLAN 30 ini. Nah, di sini juga berhasil ya. Jadi, tadi saya sudah mengkonfigurasikan IP untuk semua PC ini secara DHCP. Sekarang kita coba untuk ngeping atau kirim surat. Kita langsung saja ambil suratnya, dan kita kirimkan dari PC 1 ke PC 3. Dan ini langsung successful ya. Lalu kita coba yang beda network. Dari PC 0 ke PC 18. Awal-awal masih valid, lalu kita coba lagi. Dan successful ya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pembahasan materi VLAN trunking protokol hari ini. Dan saya ucapkan mohon maaf jika banyak kekurangannya. See you next video.